Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Tiawarman, seorang mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan NIM 19042063. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem, konsep data, konsep informasi, dan konsep manajemen, serta sistem informasi manajemen. Yang mana video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana. Baiklah, langsung saja kepada materi saya, yaitu konsep sistem. Seperti yang kita ketahui, sistem adalah sekumpulan atau bagian-bagian hal-hal yang saling berkaitan dan beroperasi atau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem memiliki dua bentuk, yang pertama sistem terbuka dan kedua sistem tertutup. Suatu sistem dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir. Selanjutnya itu konsep data. Data merupakan fakta yang mencerminkan suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi, baik di lingkungan atau di luar fisik organisasi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Danu pada tahun 2007, menerangkan bahwa data merupakan bentuk yang masih mentah sehingga perlu proses untuk mengolahnya untuk menjadi sebuah informasi, di mana data dan informasi merupakan dua hal yang berbeda. Data terbagi atas dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dalam organisasi, seperti contohnya data kepegawaian. Selanjutnya itu data eksternal, data yang berhubungan dengan lingkungan luar dari suatu organisasi, seperti contohnya data penggunaan suatu produk pada konsumen dan data-data lainnya. Selain itu, data terdiri atas dua jenis. Yang pertama data kuantitatif, yaitu data yang dapat berupa angka. Seperti yang dapat dilihat pada penjelasan saya belakang, bahwa data kuantitatif merupakan data per satu buku, misalnya nilai indeks prestasi mahasiswa semester dan beberapa data lainnya. Yang kedua itu ada namanya data kualitatif, atau data yang memiliki makna atau data yang merupakan penjelasan. Data dapat berbentuk lima macam. Pertama, data berbentuk teks, data yang terhormat. Yang ketiga, data citra atau data image. Yang keempat, data berbentuk audio, dan yang terakhir itu data berbentuk video. Selanjutnya kita lanjut kepada konsep informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang telah mempunyai arti, sehingga dapat digunakan khususnya oleh manajemen dalam membuat keputusan-keputusan. Seperti yang dikatakan Davis pada tahun 1991, informasi adalah data-data yang telah diolah menjadi satu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai arti nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan atau keputusan yang akan datang. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang menggunakan basis komputer dalam rangka berbagai informasi bagi pengguna atau beberapa pengguna dengan maksud suatu keperluan tertentu. Selanjutnya kita membahas pada pokok pembahasan kita, itu sistem informasi manajemen. Yaitu ada tiga aspek utama untuk menentukan kualitas informasi. Yang pertama yaitu keakuratan. Berarti informasi yang disampaikan harus bebas dari kesalahan-kesalahan atau tidak menyesatkan. Yang kedua, informasinya itu harus tepat pada waktunya, yang mana informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Yang terakhir itu harus relevan, yang artinya informasi mempunyai manfaat bagi penerima informasi atau pemakai dari informasi tersebut. Selanjutnya sedikit menjelaskan mengenai manajemen sebelum kita lanjut kepada sistem informasi manajemen. Manajemen secara umum dikenal sebagai ilmu dan seni yang mengatur atau mengelola dan mengorganisasikan atau hal-hal yang bertujuan untuk pelaksanaan suatu tindakan guna mencapai suatu tujuan. Dalam konsep manajemen sebagai proses, ini lebih mengarah kepada proses dalam mengelola atau pengelolaan dan pengaturan atau pelaksanaan dalam sebuah pekerjaan atau serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi dalam perspektif sistem informasi manajemen ini lebih dilihat dalam suatu manajemen proses. Selanjutnya konsep sistem informasi manajemen. Baiklah, ini merupakan pokok bahasan kita. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pemakai dengan kebutuhan serupa. Didefinisikan sebagai sekumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab, mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.
Sistem informasi manajemen adalah serangkaian substansi informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu dan mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Sistem informasi manajemen bukan sistem informasi keseluruhan, karena tidak semua informasi di dalam organisasi dapat dimasukkan secara lengkap ke dalam sebuah sistem yang otomatis. Secara teoritis, komputer bukan prasyarat mutlak bagi sebuah sistem informasi manajemen. Namun, dalam prakteknya, sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa bantuan dari pemrosesan komputer atau belum sempurna jika dilakukan tanpa adanya komputer. Prinsip utama dari perancangan sistem informasi manajemen yaitu harus dijalin secara teliti agar mampu melayani tugas utamanya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui itu tujuan sistem informasi manajemen, di mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam organisasi atau dalam submit organisasional organisasi. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Seperti biasa. Seperti yang dikatakan oleh Subtandri tahun 2005 yang mengatakan bahwa kepentingan sistem informasi dalam konteks organisasi publik ini merupakan salah satu penyebabnya di mana organisasi sekarang sudah cenderung berdasarkan pengambilan atau keputusannya pada sistem informasi dan bukan lagi pada struktur hierarki wewenang atau tanggung jawab yang statis seperti biasa. Baiklah, itulah penyampaian saya mengenai sistem informasi manajemen. Jika dalam video saya ini terdapat kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Baiklah, itulah presentasi saya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.